أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شور واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين. عمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سندنا المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ولا من نفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. إلى أن قال: وعدم إسلامه هو وغالب أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه من الحكمة ما لا يخفى. فإنهم لو بادروا باتباعه لقيل قوم يطلبون سيادة وفخرا ليس لهم فجاءوا بهذا الأمر المفتري. ولكن لما رأى المعاندون أن متابعه هم الغرباء الذي ليسوا من عشيرته بل من أعدائها أحيانا كعثمان بن عفان من بني أمية لم يكن عندهما أدنى حجة يقيمونها إلى آخره. Al-Mukarramun, Bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita muliakan dan hormati, Bapak-bapak, para pengurus masjid, Bapak Ketua terutama yang saya hormati dan muliakan, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda, semuanya yang muliakan. Singkatnya, hadirin dan hadirat jamaah pengajian yang Tuhan cintai. Tidak henti-hentinya Tuhan ngajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan yang belum sami banyak nikmat.
Mudah-mudahan nikmat-nikmat niki sebesar-besarnya bisa kita arahkan untuk senantiasa mendekatkan diri beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah kita diridhoi dan diterima, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat beliau, kirim beliau dan guru-guru kita semuanya masuk surga mudah-mudahan bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. Setelah pembahasan yang lalu mengenai meninggalnya Abu Talib, masih dalam lanjutannya, yaitu hikmah di balik banyak di antara keluarga beliau, termasuk paman beliau yang memelihara, membesarkan beliau, mendidik beliau, tidak mendapatkan hidayah. Ternyata ada hikmah di balik ini. Wa adamu islamihi, tidak masuk Islamnya paman beliau Abu Talib, huwa wa ghalibu aqaribur rasul, dan kebanyakan di antara keluarga-keluarga beliau tidak masuk Islam. Abdul Uzza dan banyak di antara keturunannya, ya Abdul Muttalib, banyak di antara keturunannya tidak masuk Islam. Minal hikmati ma la yakhfa, ada hikmah yang nyata yang Allah taruh terhadap tidak masuk Islamnya keluarga-keluarga terdekat beliau. Fa innahum law badiru bittiba'ihi, seandainya kata keluarga-keluarga terdekat beliau niki menjawab panggilan Rasulullah, mereka masuk Islam semuanya, maka orang-orang Quraisy akan berkata, laqila qaumun yatlubuna siyadatan wa fakhra laysa lahum, inilah orang-orang yang mencari pengaruh dan kebanggaan yang mereka tidak miliki. Faja'u bihadzal amril muftari, dan mereka datang dan membuat perkara-perkara seperti ini untuk mendapatkan pengaruh itu. Walakin lamma ra'al mu'anidu, tetapi begitu orang-orang yang ingkar menyaksikan anna mutabi'ihi humul quraba, yang mengikuti ajaran Islam, menyambut dakwahnya Rasul adalah mereka orang-orang yang asing, alladzina laisu min ashiratihi, yang bukan dari kerabat keluarga beliau, bal min a'da'iha ahyanan, akan tapi yang mengikuti dan menyambut dakwahnya Rasul ada dari musuh-musuh beliau juga. Maksud Sayyidina Utsman, begitu juga Sayyidina Umar bin Bani Umayyah. Lam yakun indahuma adna hujjatan yuqimunaha, mereka tidak memiliki alasan sedikit pun untuk menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, illa da'awiyahumul kadhibah allati kanu yatamassakuna biha hinama tasadda'ahumul hujjatu min qawlihim, kecuali tuduhan-tuduhan yang bohong yang mereka pegang manakala mereka terdesak, tidak memiliki alasan hujjah seperti yang mereka tuduhkan. Di antara tuduhan mereka adalah sahirun yufariqu bainal mar'i wa zawji, Muhammad ini adalah tukang sihir yang bisa memisahkan antara suami dan istri, keluarga dan anak-anaknya. Kahinun yatakahhanu bil ghaib, dan orang-orang yang seorang peramal yang bisa meramal mengenai
hal-hal yang tidak nyata. Maka setelah meninggalnya Abu Talib dan istri beliau Siti Khadijah, Rasulullah bersedih. قد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العام الذي فقد فيه زوجه وعمه عام الحزن. Rasulullah memberi nama tahun ke-10 itu dengan nama tahun duka cita, karena kesedihan beliau yang luar biasa ditinggal oleh istri beliau tercinta. 3 hari jaraknya dari itu paman beliau juga meninggal, pembela beliau meninggal. Rasulullah sangat bersedih. Walamma mata Abu Talib nalat Quraisy min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yumkinha nailuhu fi hayati Abi Talib. Begitu Abu Talib meninggal, maka orang-orang Quraisy melancarkan tekanannya, intimidasinya terhadap Rasulullah SAW yang sebelumnya mereka tidak bisa temukan, mereka tidak bisa dapati di saat Abu Talib masih hidup, karena ada yang menghalangi, ada yang membela Rasulullah SAW. Sehingga setelah Rasulullah Abu Talib meninggal, mereka melakukan intimidasi yang sangat-sangat kasar, sehingga washtadda al-amru alaihi, membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa susah luar biasa, karena intimidasi orang-orang Quraisy semakin hari semakin menjadi-jadi. Hatta kanu yanthuruna at-turab ala ra'sihi wa huwa sa'im. Setiap hari Rasulullah keluar dari rumahnya untuk menyampaikan dakwah, orang-orang Quraisy niki selalu menunggu Rasulullah jalan dan mengambil debu pasir yang ada di jalan niki serta melempari Rasulullah. Pasien tiang niki ngerambu, lempar dengan debu setiap hari. ويضعون أوسخ ويضعون أوسخ الشاة عليه في صلاته. Begitu juga mereka mengumpulkan kotoran-kotoran kambing yang mereka ambil dari patokan tempat-tempat penyembelihan kambing. Kotorannya niki diambil, lantas di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud ditindih, ditimpakan kotoran-kotoran kambing unta niki di atas kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin menjadi-jadi setiap hari tanpa hari, kecuali dengan intimidasi, siksaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ketika wa ta'allaqat bihi kufar Quraisy marratan yatadzazabunahu. Ketika orang-orang Quraisy kumpul dan menarik semua orang-orang Quraisy ini, ada yang narik dari kiri, narik ke kanan, terus dari belakang didorong, dari depan didorong, ditarik. Ya Allah. Tapi Rasulullah tidak pernah melawan, karena memang perintah Allah, fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Sampaikan apa yang kuperintahkan dan berpaling biar orang musyrik. Padahal andai kata Rasulullah ingin melawan, bisa mengalahkan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ada perintah Allah untuk melawan pada tahun pertama, kedua di Madinah, baru Rasulullah melawan dengan peperangan. Tapi sebelumnya beliau tidak pernah melawan. Seperti ini beliau dilempar, ditindih saat sholat, ditarik dari belakang, depan, kiri, kanan oleh orang Quraisy, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerah apapun yang mereka lakukan. Yatadzabunahu wa yaqulunahu, sambil mereka berteriak
meneriaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata, anta alladhi turidu an taj'ala al-alihata ilahan wahida. Inilah anda Muhammad yang menginginkan Tuhan menjadi satu. Fama taqaddama ahadun minal muslimin, orang-orang muslim yang menyaksikan itu tidak ada yang berani maju hatta yakhlisahu minhum, sampai orang Quraisy membebaskan Rasulullah. Kenapa? Karena lima himma alaihi min ad-dha'fi, dikarenakan mereka orang-orang muslim ini masih dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Pada saat yang bersamaan cuma Abu Bakar yang berani maju, illa Abu Bakrin fa innahu taqaddama, maju wa qala, dan berkata orang-orang Quraisy yang sedang menyerbu Rasulullah niki, menarik mendorong Rasulullah sambil berkata, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Wahai orang-orang Quraisy, tegakah anda ingin membunuh orang yang mengatakan Tuhan saya adalah Allah? Baru orang-orang Quraisy niki melepaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, seperti ini perjuangan Rasulullah dalam mensyiarkan, menyampaikan dakwah Islam yang tiang pelugum sami yakini niki. Sebenarnya beliau mengatakan badal Islamu ghariban fasayaudu ghariban. Islam mulai diasingkan, dianiaya, pada akhirnya nanti begitu orang-orang muslim lebih minoritas, maka orang-orang muslim akan diintimidasi dan dianiaya, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka siksaan dan intimidasi orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi tanpa kenal waktu, siang malam. Di saat bertemu dengan Rasulullah, mereka melakukan seperti itu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan pada tahun ke-10 niki untuk hijrah ke Taif. Tapi tujuan beliau hijrah untuk menyampaikan dakwah juga, bukan lari dari keadaan, tidak. Rasulullah berangkat ke Taif, tentunya apa yang dilakukan oleh Rasulullah niki adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menguji. Hijratul Taifi, falamma ra'a sallallahu alaihi wasallam istihanata Quraisyin bihi. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan dan merasakan penghinaan demi penghinaan, siksaan demi siksaan, gangguan demi gangguan orang Quraisy terhadap beliau, maka beliau pun memutuskan arada ayyatawajjaha ila Thaqifin bit-Ta'ifi. Beliau berkeinginan untuk menuju perkampungan Bani Thaqif yang ada di Taif. Taif ini kurang lebih sekitar 90 kilo dari Makkah. Dan mungkin kalau belum go umrah, ada ziarah Taif, dan situ ada makam sahabat Rasulullah yaitu Abdullah bin Abbas. Saya belum ziarah ke situ, juga sholat di situ, itu juga menyaksikan tempat-tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diintimidasi, dilempar, cucuran darah beliau. Begitu juga tempat Rasulullah dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad. Jalan-jalan setapak yang dulunya dilewati oleh Rasulullah masih bisa tumbuh, bisa disaksikan. InsyaAllah kita dari
KBIHU Nahdah, ya, ada penyelenggara haji dan umrohnya insyaallah bisa perlu diajak untuk ziarah Taif. Adapun untuk hajinya karena situasinya agak ketat, banyak persyaratannya, itu sebabnya terkadang ada jamaah yang bisa ziarah Taif tentu dengan biaya pribadi, ada juga yang terkadang tidak diberikan oleh maktab. Ini tergantung maktab. Dan biasa setelah haji baru pelunggu bisa ziarah ke Taifnya, karena sebelum haji sangat ketat penjagaan di Mekah. Masuk Mekahnya itu sudah tidak diberikan. Nanti setelah haji baru pelungguh bisa, kalau pelungguh mau mengajak pembimbingnya atau mutawif yang ada di situ untuk ziarah Taif, menyaksikan jejak-jejak sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu. Juga di Mekah Madinahnya, alhamdulillah sebentar lagi pelungguh akan berangkat menapaki las perjalanan para nabi, terutama jejak perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih banyak yang tersisa, sekalipun sudah banyak yang tidak ada. Di antaranya yang masih Maulidir Rasul, begitu juga tempat Rasulullah bersembunyi di Gua Thur, begitu juga di Gua Hira. Juga bisa yang perlu kami kunjungi tempat-tempat ini. Tiada lain, ya, tujuan tiang Pulau Usami untuk mengunjungi tempat niki untuk menguatkan tekad dan iman tiang Pulau Usami dalam membela Islam. Bagaimanapun intimidasi keadaan yang tiang Pulau Usami hadapi, seperti kuatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan. Karena memang yang namanya kita hidup di dunia ini dalam banyak ayat Allah jelaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Itu juga ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair. Adapun ujian yang terusami, ujian Rasulullah niki 2 kali lipat dibandingkan ujian pelungguh. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji yang terusami. Banyak ayat yang mengingatkan tiang Usami bahwa kehidupan tiang Usami di atas dunia ini sekedar untuk diuji, tidak ada siksaan, sekedar untuk diuji. Yang mudah-mudahan insyaallah ujian-ujian yang seberat Nabi pun menurut pelungguh, tapi di sisi Allah tidak ada yang berat ujian di atas dunia ini, bisa semuanya tiang Usami hadapi. Mudah-mudahan kita berikan kekuatan oleh Allah untuk menghadapi ujian-ujian ini, sehingga insyaallah mudah-mudahan tiang Usami bisa berkumpul bersama para Rasulullah sallallahu, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama beliau dan para sahabat-sahabat salafus saleh, guru-guru yang perlu kami nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan dan merasakan istihanata Quraisy, penghinaan, caci maki, intimidasi orang-orang Quraisy niki, aradu ayyatawajjahu ila Bani Thaqif bil Taif yarju minhum nusratahu ala qaumi wa musa'adatahu. Tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif untuk dakwah, berharap mudah-mudahan mereka mau membantu dakwah beliau. Seandainya kata tidak menerima dakwah beliau, mudah-mudahan beliau-beliau yang ada di Taif mau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah beliau. Ya, begitu juga musa'adatahu, menolong beliau, hatta yutammima amru rabbahu, sampai pada akhirnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ditunaikan dengan sempurna. Kenapa Rasulullah ke Taif? Li'annahum aqrabun nasi, karena orang-orang Taif ini, ya, dan daerah Taif ini paling dekat perkampungan atau daerah tempat atau wilayah yang ada penduduknya dari Mekah. Walahu fihim
ya, Khawlatun, dan Rasulullah SAW ada keluarga di situ juga, ada hubungan kekerabatan beliau di situ, yaitu ada Ummi Atikah As-Sulamiyah, ya. Fa inna Ummu Hashim ibnu Abdul Manaf, ada ibunya, keturunan daripada ibunya, ya, Hashim ibnu Abdul Manaf. Hashim niki baluknya Rasulullah, berarti orang tuanya Abdul Muttalib, orang tuanya Abdul Muttalib, Syaibatul Hamdi, orang tuanya Hashim, ada ibunya di situ di Taif yang bernama Atikah As-Sulami. Tentu keturunannya juga ada, keturunan ibunya, istrinya Hashim, ibunya Hashim, yaitu Atikah As-Sulami min Bani Sulaim ibnu Mansur. Wahum, dan Banu Thaqif niki adalah khulafa Thaqif, ya, dan mereka Bani Salim niki adalah sekutunya Bani Thaqif. Maka Rasulullah SAW falamma tawajjahu ilaihim wa ma'ahu maulahu Zaid bin Harithah, ditemani oleh seorang budak beliau bekas, karena Rasulullah selalu memerdekakan budak-budak beliau, Zaid ibn Harithah, yang lebih dikenal dengan Zaid ibn Muhammad. Maka qabila wasa'ahum, Rasulullah SAW disambut oleh pemimpin-pemimpin Bani Thaqif. Tiga di antaranya wa kanu thalathatan, yaitu Abda Yalil wa Mas'ud wa Habib, auladu Amr bin Umair Al-Thaqafi. Maka Rasulullah disambut oleh tiga pimpinan Bani Thaqif ini, yaitu Abdul Yalil, Mas'ud, dan Habib. Mereka bertiga ini adalah putranya Amr bin Umair Al-Thaqafi, putranya Amr bin Umair Al-Thaqafi. Maka Rasulullah SAW mengukakan farada alaihim nusratuhu hatta yuaddiya da'watahu. Maka Rasulullah SAW mengukakan minta pertolongan mereka untuk membantunya agar dapat menyampaikan dakwah beliau terhadap orang-orang Taif. Akan tapi Abdul Yalil, Mas'ud, dan Habib niki menolak, waraddu alaihi raddan qabiha, menolak dengan tolakan yang sangat buruk. Wa yara minhu khaira, Rasulullah menyaksikan tidak ada kebaikan sedikit pun terhadap dua kepala suku niki, tiga kepala suku niki. Maka pada saat yang bersamanya sadar Rasulullah SAW ditolak mentah-mentah oleh kepala suku Bani Thaqif, maka pada saat yang bersamaan Rasulullah SAW minta, ya, talaba minhum, dari orang yang tiga ini, alla yusyi'u dhalika anhu kay la ta'lamu Quraisyun wa yastadda adahum li'annahu isti'ana alaihim bi'a'daihim. Maka pada saat yang bersama Rasulullah SAW minta terhadap ketiga orang ini, pemimpin Bani Thaqif ini, supaya tidak menyiarkan, menyampaikan berita itu terhadap orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, supaya orang-orang Quraisy tidak mengetahui, sehingga nanti begitu kembali dari Taif, orang-orang Quraisy tidak semakin agresif, marah terhadap Rasulullah SAW, karena mereka merasa bahwa Muhammad sudah minta bantuan terhadap musuh-musuh mereka, karena orang-orang Quraisy ini masih bermusuhan dengan orang-orang Taif,
Bani Thaqif masih bermusuhan, sehingga seandainya kata orang-orang Quraisy niki mengetahui Rasulullah minta bantuan terhadap Bani Thaqif, niscaya orang-orang Quraisy niki akan semakin dahsyat, semakin keras intimidasi mereka. Maka kepala suku yang tiga ini mengiyakan, falam taf'al taqifun ma raja'u min. Akan tapi bal arsalu, tapi mereka mengutus sufaha'ahu wa gilmanahum yaqifuna fi wajhihi fi at-tariq wa yarmunahu bil hijarati hatta adamu aqibuhu. Akan tapi kepala suku Bani Thaqif niki, yaitu Abu Yazid, Mas'ud dan Habib niki minta terhadap orang-orang awam, orang-orang yang bodoh, orang-orang Taif niki, begitu juga anak-anak pemuda-pemuda Taif niki, mereka perintahkan untuk berjejer menyambut Muhammad Rasulullah SAW dengan lemparan batu. Yarmunahu bil hijarati, akhirnya pemuda-pemuda Taif, begitu juga orang-orang awam yang tidak paham, mereka menyiapkan batu dan melempari. Begitu Rasulullah keluar melewati jalan-jalan Taif, semua pemuda-pemuda orang-orang Taif ini melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb. Hatta adamu aqibahu, hingga berdarah sekujur badan beliau, bukan saja demam tapi berdarah. Untung ya, wa kana Zaid bin Harithah yadra'u anhu ila an intaha ila syajarati karamin wastadalla biha. Untung ada Zaid bin Harithah yang selalu menjaga Rasulullah, sehingga Zaid bin Harith pun berdarah sama dengan Rasulullah SAW. Dari kiri kanan depan belakang ada batu, jadi Zaid bin Harith menghadang batu niki, menghalangi batu niki yang akan mengenai Rasulullah SAW. Tapi karena banyak mereka orang Taif, begitu juga pemuda-pemuda niki, batu yang dilempar, maka Rasulullah pun kena dan berdarah. Begitu juga Zaid kena dan berdarah. Ya. Maka berlalulah Rasulullah SAW dan melewati ya, syajarati karamin, melewati ada pohon anggur yang sangat lebat, dan disitulah Rasulullah SAW berlindung di bawah pohon anggur itu dari lemparan, dari batu yang dilempar oleh orang-orang Taif, pemuda-pemuda Taif. Dan pohon anggur niki itu berada di wakanat syajarut karamin bi jiwari bustani di Atabah, itu berada di sebelah kebunnya Atabah wa Syaibah. Atabah dan Syaibah niki adalah ibnai Rabi'ah, dua putra Rabi'ah, wa huma min a'daihi, yang kebetulan keduanya niki juga termasuk musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang benci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah menyaksikan Atabah dan Syaibah niki, ya, keluar mulut buaya akan masuk kandang, keluar kandang buaya masuk kandang macan lagi. Wa kana fi busan fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya niki berada di kebunnya. Rasulullah berlindung di samping kebun mereka berdua. Ya Allah, gimana namanya tidak tenangnya yang perlu bersami.
dilempar sembunyi dan melihat musuh yang lebih ganas lagi di sampingnya. Maka Rasulullah SAW di situ beliau berdoa dengan doanya yang sangat, ya Allah, membuat para bergetar asyur-rahmannya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat menangis dengan doanya Rasulullah SAW. Sekalipun seperti itu beliau diintimidasi, seperti itu beliau disakiti, dilempar, tapi tidak pernah dalam hati beliau menyerah dengan keadaan. Doa beliau, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata haylati wa hawani ala nasi ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takilani ila ba'idin yatajahamani am ila aduwin mallaktahu amri in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kalau di sini cuma sampai di sini, tapi di dalam kitab yang lain ada tambahannya. Walakin afiyataka hiya awsa'u li a'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa sala'a alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an tanazzala bi ghadabaka aw yahilla alayya sakhatika laka utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bika. Doanya Rasulullah SAW yang membuat para malaikat menangis, bergetar asyur-rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Gambaran bagaimana kekokohan, kekuatan imannya Rasulullah SAW, tidak pernah menyerah dengan keadaan seperti itu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan karena sudah masuk waktu. Kita akan terjemahkan ya, insyaallah, mudah-mudahan yang belum bersami mendengar kisah-kisah bagaimana sejarah Rasulullah SAW ini akan semakin cinta tiang belum bersami terhadap beliau, iman tiang belum bersami semakin kuat, hingga insyaallah mudah-mudahan keimanan tiang belum bersami ini bisa tiang belum bersami pertahankan sampai pada akhirnya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan keliru. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Allahumma biqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.